Ya, Bu Marta, shalom. Malam juga, Apa kabar, Pastor Kuanto? John. Praise God. Apakah di Wah, Surabaya bagus hujan? sekarang ya. Ya, Pak? Bagus cerah sekarang. Oh iya, cerah ya. Puji Tuhan. Di sana hujan enggak, Pak? Hujan tadi siang. Hujan. Ya. Shalom. Shalom, enggak. Bu Joyce. Sekarang baru masuk, soalnya kemarin nggak masuk. Oh. 2 hari. Kenapa, Kuanto? Soalnya ke Selawi. Oh, ada ke Selawi ya. Iya, lagi apa itu si kremasi kan ponanya meninggal. Oh, berduka sungkawa ya. Iya. Ya, Kuanto. Jadi kemarin itu Melayat sana ya. iya. My song. My song ya, my song. Ya, my song. Shalom Bu Marta, luar biasa. Marta, puji Tuhan, praise God. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik ya bagi kita sekalian. Amin. Oke. Ya, ini Bu Yeti belum masuk. Haleluya. Oke. Wah, iki Bu Yeti tidak masuk ini. Bu Yeti. Bentar Pak John. Ya. Saya ambil catatan saya mewakili Bu Yeti kalau belum masuk. Ya. Ambil ini. Bukan. Bu Yeti tadi pagi mau masuk nggak bisa karena pas HP-nya bermasalah. Iya. Saya mewakili Pak John. Ya. Tapi saya harus bawa catatan ini Pak John. Waduh, saya suka lupa. Yang doa profetik siapa? Oh nanti Pak John toh yang. Profetiknya kan Bu Joyce. Saya. Terus pengumumannya Pak Lubis, Pak Roli Lubis. Oh iya, siap. Nah, saya besarkan dia dulu ya, Bu Joyce. Ya. Ya. Oh, selamat malam Cipung. Ci Catherine sudah bersama kita ya. Ya, Bu Yeti sudah masuk nih. Ya, salam Bu Yeti. Luar biasa. Malam. Ya maaf, tadi di luar barusan nyampe. Oh, gitu ya, luar biasa. Itu namanya prajurit Kristus ya, siap tempur. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang buat kita semua dan selamat bergabung ya. Teman-teman semua yang sudah hadir dalam ibadah kesayangan kita, Zoom CLCC hari ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Untuk malam hari ini susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Kamis tanggal 25 April tahun 2024 pukul 19.00 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 waktu Hong Kong, dan 14.00 PM Jerman. Halo. Untuk hostnya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri
dan worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, praise and worship, doa profetik Ibu Joyce Putirei dari Surabaya. 4. Pengumuman Bapak Roli Lubis dari Surabaya. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Demikian 6 selesai. Saya kembalikan kepada Bapak John Sarbunan sebagai pendeta di Gereja CLCC. Kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini, host kita yang luar biasa malam ini sudah mulai ya memimpin ibadah kita, dan kita akan berdoa terlebih dahulu saudara-saudara sekalian ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti sendiri. Amin. Terima kasih. Yes. Bapak Ibu semuanya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama Bapak Ibu yang terkasih di Gereja CLCC. Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Kau berikan kami semua sehat sehingga dapat berkumpul dan beribadah di malam hari ini untuk memuji nama-Mu serta serta mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur di malam hari ini. Dan untuk yang belum dapat hadir Tuhan, kami mohon gerakkanlah ya Tuhan, berilah kesehatan, berilah berkat-Mu ya Tuhan, agar Bapak Ibu yang belum bisa hadir, Tuhan sendiri yang akan menggerakkan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti di Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa pembukaan ya. Baiklah saudara sekalian, selamat datang Bu Ong. Sudah bergabung ya bersama kita semua di malam hari ini, dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita menaikkan beberapa pujian ya. Haleluya, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, dan Dia Tuhan pembuat keajaiban. Amin ya. Kita mau pujikan pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan yang sangat baik dan sangat amat baik dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau pembuat keajaiban malam ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian Yesus memberikan kita kemenangan ya. Menghadapi apapun bersama Tuhan, Engkau dan saya menang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan, dengan tangan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan selamanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kemenangan terjadi bagi orang percaya. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu malam ini Tuhan memenuhi kami semua. Sebab hati kami haus, hati kami merindukan Engkau, Yesus. Mari Tuhan bawa kami dalam hadirat-Mu, karena kami merindukan hadirat-Mu Tuhan malam ini. Biarlah kami berjumpa dengan Tuhan, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, Yesus. Mari katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, mari bersama katakan, berkati kemuliaan-Mu, berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati. Katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesusku, menyembah-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan malam ini. Katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu, berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, sama-sama dengan iman katakan, berkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, tak habis-habis kami bersyukur Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Mari bersyukur pada Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Ya Yesus, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, angkat suara bersembah dia. Ya Yesus, Kaulah Yesus, haleluya, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, Yesus, penuhiku dengan Roh Kudus-Mu. Yesus, mengalir kasih-Mu, sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Panggil nama Yesus. Yesus, penolongku, kekuatan hidupku. Yesus, ku rindukan hadirat-Mu di hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Mari Tuhan kami bersyukur, Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat pujian bagi Tuhan bersama, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ya Yesus, segala pujian syukur bagimu. Apapun yang terjadi kami tetap bersyukur, Kau hadir
dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, katakan memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, ya Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Ini doa kami, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan ya di malam ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Cifung. Cifung akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita mendengarnya. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Onggyo Kim ya, setelah firman Tuhan disampaikan. Oke, ya silakan Cifung. Apakah ada di sana? Catherine? Ya, Cifung silakan berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan nanti firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Bapak Frans Angki Guara Emerin dari Kota Bekasi. Ya, silakan Cifung. Oh ya, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kami datang padamu, memohon ampunanmu, memohon belas kasihmu, memohon kasihmu Bapa yang besar mengurapi kami. Melalui Tuhan, kami semua rindu ingin disucikan, kami ingin Haleluya, praise God. Ya, silakan Cipul. seringkali kami lupa kepadamu untuk melakukan hal-hal yang Engkau firmankan. Tapi hari ini kami buka lagi hati kami, lebih lagi pikiran kami Tuhan. Sucikan dengan kuat kuasa darah Yesus yang suci, yang mulia. Pagari kami Tuhan, tidak ada satu kuasa yang bisa mengalahkan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di gereja CLTJ ini hari Tuhan terjadi mujizat-Mu, terjadi kemuliaan-Mu, terjadi hari ini kemuliaan Allah bersama kami. Lindungi kami Bapa, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami ingin menjadi seorang Maria, seorang Maria yang duduk manis di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu selalu. Oh Tuhan, rencana-Mu tidak akan gagal. Jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satu yang menutupnya. Terima kasih Bapak, buka pintu hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, jadikan kami seorang murid Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, lindungi Pak Pendeta John Tuhan, urapi Pak Pendeta John Tuhan, tutup bungkus Pak Pendeta John dari ujung rambut hingga ujung kakinya, hingga nama-Mu dibesarkan, dimuliakan, dan nama-Mu ditinggikan, dan kami menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang di sini juga saudara kami seiman untuk duduk manis, mendengarkan seperti Maria mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujianku kembalikan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Pak Tuhan. Ya, terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah malam ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Tuhan berkati Cipung. Dan nanti setelah firman Tuhan, ya, Tuhan berkati Cipung. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, akan didoakan oleh Ibu Onggyo Kim, dan nanti kita akan dengarkan kesaksian Ibu Onggyo Kim tentunya mengalami kebaikan Tuhan ya dalam hidupnya. Baiklah saudara-saudara, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-257 tanpa terasa ya. Tuhan bawa kita melangkah semakin hari, semakin lama, semakin jauh, semakin indah, semakin menyenangkan, semakin menakjubkan ya, membuat hati kita berglori, kita mendapatkan banyak rahasia-rahasia firman dibukakan secara
berurutan ya, step by step, sehingga kita bisa memahami rahasia-rahasia firman Tuhan ya. Sebuah renungan firman Tuhan, tema kita malam hari ini, kemuliaan Allah dalam kebaikan hatinya. Hati siapa ini, saudaraku, yang memiliki kebaikan hatinya? Ini adalah hati Tuhan. Dan hati Tuhan itu Tuhan mau juga ada pada kita. Semua orang percaya yang juga memiliki kebaikan hatinya. Ya. Oke, dan kita lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Mazmur 125 ayat yang keempat. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya. Nats Alkitab kita malam hari ini, Mazmur 125 ayat 4 yang mengatakan, lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Amin. Sebuah ungkapan hati Tuhan dari sang pemazmur bernama Raja Daud disampaikannya kepada Tuhan dalam mazmurnya ini. Dia berkata, lakukanlah kebaikan. Orang di luar sana yang mereka lakukan bukan kebaikan, kejahatan. Menantu bisa melakukan kejahatan kepada mertua, sebaliknya mertua bisa melakukan kejahatan kepada menantu, ya. Anak bisa melakukan kejahatan bagi orang tua bisa melakukan kejahatan bagi anak. Kakak bisa melakukan kejahatan bagi adik, adik bisa melakukan kejahatan bagi kakak, dan seterusnya, saudaraku, ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, manusia itu kecenderungan hatinya selalu ingin melakukan kejahatan. Tetapi malam ini kita belajar dari sebuah rahasia firman Tuhan. Malam ini Tuhan ingin, saudara-saudara, sebagaimana Tuhan ingin kita mengalami kebaikannya, Tuhan ingin juga saudara saya juga melakukan kebaikan, ya. Kau lakukan kebaikan bagi Tuhan, kebaikan bagi orang-orang sekelilingmu, kepada orang-orang yang kau sayangi, saudaraku, ya. Supaya apa? Engkau bisa mengalami kebaikan daripada Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Dalam Mazmur ini berkata, lakukanlah kebaikan, ya Tuhan. Kepada siapa Tuhan melakukan kebaikannya? Kepada orang-orang yang baik. Amin. Orang yang baik pasti mendapat kebaikan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Haleluya. Di Mazmur yang lain, Mazmur 73 berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya dan bagi mereka yang tulus hatinya. Saudara, kunci untuk engkau bisa mengalami kebaikan Tuhan waktu engkau mengalami hal yang buruk, hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, mengecewakan, membuat hatimu susah dan sedih, membuat engkau dalam keadaan terpuruk, engkau menderita, engkau sengsara, engkau mengalami pergumulan air mata. Maka ketika engkau menjaga hatimu tetap bersih, hatimu tetap baik, hatimu tulus, maka engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Apa kebaikan Tuhan? Dosamu yang banyak diampuni. Apa kebaikan Tuhan? Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Katakan amin. Dan berapa banyak saudara malam ini yang rindu mengalami kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Biarlah ini menjadi doa kita semua, saudaraku, ya. Sebagaimana ungkapan hati Daud sang pemazmur di hadapan Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita semua. Pada waktu engkau mengalami keadaan tidak baik, menghadapi badai kehidupanmu, menghadapi gelombang yang besar menerpa rumah tanggamu, menghadapi berbagai masalah persoalan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, karir, bahkan dalam kesehatanmu, engkau rasanya engkau melihat, engkau mengalami seperti tidak baik. Tapi jangan lupa, doakan malam hari ini. Sebagaimana Daud mendoakan, lakukan kebaikan, ya Tuhan. Tuhan melakukan kebaikan kepada siapa? Lihat siapa dia, orang yang layak menerima kebaikan Tuhan. Dia adalah orang yang baik. Ya, orang yang tulus hatinya. Amin. Kenapa banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan, saudaraku? Karena hatinya tidak baik, hatinya jahat, hatinya tidak tulus, saudaraku. Orang yang demikian menghalangi berkat Tuhan dalam hidupnya. Orang yang demikian, saudaraku, dia menutup pintu berkat, pintu mujizat, pintu kesembuhan bagi dirinya. Nah, malam hari ini kalau ibadah-ibadah itu, saudara, bicara tentang sikap hati, saudaraku. Malam ini, saudara, kalau engkau ingin mengalami kebaikan Tuhan, saya berdoa, engkau yang datang dengan kesusahan,
kesusahan, pulang bawa penghiburan. Engkau yang datang dengan beban berat, pulang bawa kelegaan. Bahkan engkau yang sakit, engkau pulang bawa kesembuhan. Engkau yang datang dengan berbagai macam situasi yang buruk, engkau pulang bawa kebaikan Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, karena itu penting, Bapak Ibu, minta supaya Tuhan melakukan kebaikan dalam hidupmu. Engkau merasa menantumu tidak baik, mertuamu tidak baik, suamimu tidak baik, anakmu tidak baik, istrimu tidak baik, kakakmu tidak baik, adikmu tidak baik, teman-teman dekatmu tidak baik. Ingat, ada satu pribadi yang baik dan sangat baik, dia adalah Yesus Tuhan. Haleluya. Yang sangat peduli dan mengerti akan segala persoalan yang kau alami. Dan Tuhan mau melakukan kebaikan dalam hidupmu. Selama engkau menjaga hatimu supaya engkau tidak berbuat jahat pada orang lain. Engkau menjaga hatimu tetap tulus, tetap bersih. Maka engkau layak menerima kebaikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Meskipun engkau disakiti, engkau punya kesempatan membalas orang itu. Tapi engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau balas kejahatan-kejahatan. Aku mendoakan dia yang telah menyakitiku. Aku mendoakan dia yang telah melukai hatiku. Aku telah mendoakan dia yang telah mengecewakanku, yang telah membuat aku mengalami kerugian. Aku mendoakan dia. Itu engkau melakukan yang baik, saudaraku. Dan ketika hatimu tetap tulus, engkau tidak punya kepura-puraan, tidak punya sandiwara, maka engkau layak menerima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin, ya. Saudara Tuhan, orang-orang yang demikian ini, Bapak Ibu sekalian, mereka layak untuk apa? Menerima pertolongan Tuhan. Mereka layak menerima kebaikan Tuhan. Bilang amin. Dan hal ini dapat kita pelajari selaku kemuliaan Allah di dalam kebaikan hatinya. Dapat kita pelajari, selaku kita melihat ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebaikan hatinya. Dan itu diberikan Tuhan bagi orang yang baik. Bilang orang yang baik, ya. Amin. Dan orang yang tulus hatinya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin cek apakah Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Dengar keras kok, Pak Semua dengar. Mungkin belum dikeraskan Ibu Joyce, tolong dikeraskan. Ya, oke, baik. Ya, tolong volumenya ditinggikan bentar. Ya. Oke, Bu Joyce sudah bisa dengar suara saya malam ini? Ya, mungkin masalah signal ya di sana. Oke. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya berkat Tuhan, kuasa mujizat pertolongannya tidak akan pernah jauh dari orang-orang yang baik hatinya. Dengar, Bu Joyce. Ya, tidak akan jauh dari orang-orang yang tulus hatinya. Katakan amin. Dengar Pak John suaranya. Ya, oke Bu Joyce tenang, nanti di situ signal akan kembali kondusif. Nanti Bu Joyce akan dengar juga. Teman-teman di sini semua mereka bisa dengar ya. Oke, mungkin masalah ada sedikit perubahan di sana ya, masalah signal. Tenang aja Bu Joyce. Tuhan baik untuk Bu Joyce ya. Amin ya. Haleluya. Dalam segala keadaan kita tetap berkata sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin saudaraku ya. Haleluya. Meskipun majikanmu tidak baik, Tuhan baik. Suamimu tidak baik, Tuhan baik. Istrimu tidak baik, Tuhan baik. Menantumu tidak baik, Tuhan baik. Mertuamu tidak baik, Tuhan baik. Saudara-saudara sekandung sepupu tidak baik, Tuhan baik. Amin. Orang-orang di sekelilingmu rasanya engkau merasa tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Amin. Doakan mereka, itu namanya engkau melakukan yang baik ya. Dan hatimu engkau jaga supaya jangan dinodai dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, kepahitan. Engkau tetap menjaga akan anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Oke. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya malam ini kuasa Tuhan melawat kita semua. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 30 ya. Ini ada ayat terkenal, ayat emas Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bergembira, hati kita senang, hati kita bahagia, hati kita berglori. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa? Nah, ini dia ada tanda tanya ya. Kemuliaan Allah dalam kebaikan hatinya. Amin. Mari, Bapak Ibu, berapa banyak saudara mau mengalami kebaikan hati Tuhan? Lambaikan tangan. Oke, sebentar saya ketik dulu ya, kebaikan hatinya. Oke, Bu Joyce, apakah sudah bisa dengar suara saya di sana?
Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Beliau nggak dengar Pak John, lanjut Ya. aja Pak John. Bisa Sudah, Bu Joyce? dengar. Oke, dengar, sip. dengar. Ya, itu masalah signal ya. Oke, terima kasih Tuhan baik ya. Oke, jadi tetap kita bersyukur dalam segala keadaan, tetap bersyukur. Nah, bersyukur itu orang yang melakukan kebaikan di hadapan Tuhan ya. Kalau kita nggak bersyukur, kita menggerutu, kita ngomel, sambat, saudaraku, maka itu mengunci, menutup pintu berkat bagi kita semua. Bilang amin ya. Oke. Saudara-saudara, dari 3 rahasia kebenaran tentang siapa orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan hatinya, kita lihat siapakah dia? Mari lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, dia adalah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui bagaimana, saudaraku? Dia mengetahui bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Bilang mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah. Amin, saudaraku. Jadi kunci yang pertama untuk kau bisa mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan hatinya, maka yang pertama engkau perlu mengetahui. Amin. Nah, bagaimana supaya engkau bisa mengetahui? Belajar firman Tuhan. Seringkali orang tidak mengetahui akan bagaimana Allah bekerja mendatangkan kebaikan karena dia tidak mempelajari firman dengan benar. Dia tidak memperdengarkan firman, dia tidak mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika menghadapi masalah, yang dia pikir Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang kepadaku, Tuhan tidak dengar doaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini orang yang tidak mempelajari firman dengan baik. Kalau orang mempelajari firman dengan baik, dia akan mengetahui, katakan mengetahui ya, mengetahui bagaimana bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mari kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Haleluya. Kita tahu sekarang. Ada banyak orang tidak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar, maka dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia mudah dibohongi setan. Udahlah kamu sakit, nggak bisa disembuhkan. Udahlah kamu udah gagal, nggak mungkin bisa berhasil. Udahlah kamu sudah hancur, nggak bisa dipulihkan lagi. Udahlah kamu nggak punya masa depan. Itu orang yang tidak belajar akan firman. Sehingga dia tidak tahu akan semua janji Tuhan, dia tidak tahu akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang dia cuma tahu apa? Aku ini susah, aku ini sakit, aku ini beban berat, aku dalam keadaan kalut, aku dalam keadaan terpuruk, banyak orang meninggalkanku, banyak orang membenciku. Itu yang dia tahu. Yang dia tahu masalahku besar, rasanya nggak ada pertolongan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, malam ini Tuhan ingin engkau mengetahui. Katakan amin. Sebab itu Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang bodoh itu bukan karena dia tidak bahasa tulisan. Orang-orang yang bodoh itu bukan karena dia tidak mengerti hitung-hitungan. Tapi orang bodoh itu dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenapa tidak mengerti kehendak Tuhan? Karena dia tidak mau belajar firman dengan baik. Itulah sebabnya orang demikian, dia mudah dibohongi setan. Dia mudah ditipu setan. Setan bilang, udahlah balas saja orang menyakiti hatimu. Balas saja, biar kamu puas. Bapak Ibu, hati-hati. Itu adalah kebohongan setan. Udahlah, kamu udah berdoa, sudah beribadah, tapi belum ada pertolongan Tuhan. Mana-mana Tuhanmu? Udahlah, tinggalkan Tuhan aja. Saudara-saudara, itu adalah tipuan daripada setan. Amin. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Meskipun engkau mengalami situasi yang tidak baik, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu tidak baik, tapi ketahui selama engkau menjaga hatimu tetap baik, hatimu tulus, maka engkau layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan hatinya Tuhan. Yang kedua setelah dia mengetahui, yang kedua sekarang dia mulai menerima, ya. Menerima apa? Dia menerima pilihan Allah, ya. Pilihan Allah itu untuk apa? Menjadi serupa. Bilang menjadi serupa. Menjadi serupa dengan apa? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Siapa Yesus? Yesus anak Allah. Nah, anak Allah ini jangan dikonotasikan bahwa Allah itu beranak dan memperanakan.
Jadi kalau orang di luar sana tidak mengerti konsep tentang anak Allah, mereka berpikir, oh ada Allah Bapa, ada Allah Anak, mana Allah Ibu. Berarti mereka pikir Allah Bapa dengan Allah Ibu kawin punya anak namanya anak Allah. Bukan begitu, saudaraku. Anak Allah itu adalah sebuah sebutan. Amin ya. Sebuah predikat, sebuah gelar yang disandang oleh Yesus ya, sama seperti sebutan anak tangga, anak emas, anak apa lagi saudaraku ya? Anak Arek Surabaya, nah, seperti itu sebutan ya, saudaraku. Nah, seperti itu. Oh ya, kita lihat dulu ya. Ayatnya Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Jadi setelah orang itu mengetahui, dia sudah belajar, sekarang apa yang dia ketahui, dia terima sekarang. Ya, orang tidak akan bisa menerima kalau dia belum tahu. Dia setelah tahu, baru dia terima. Ya, dia menerima apa? Dia menerima pilihan Allah. Ya, pilihan Allah untuk apa? Menjadikan dia, saudara saya, serupa dengan gambaran Yesus. Amin ya. Dan kita ini adalah imago Dei. Artinya gambar Allah ada dalam diri kita, saudaraku ya. Biarpun rupa saudara orang bilang tidak cantik, tidak ganteng, tapi ingat, gambar Allah itu ada dalam diri kita ya. Manusia ciptaan Tuhan. Amin. Satu lagu berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Jadi malam ini jangan ada yang merasa tertuduh, jangan ada yang merasa rendah diri, jangan ada yang merasa terhina, jangan ada yang merasa dirinya tidak berarti. Sekarang setelah ibadah ini, saudara boleh lihat wajah saudara di depan cermin, dan engkau berkata di hadapan Tuhan, engkau bilang di depan cermin, aku berharga di mata Tuhan. Amin ya. Dan ketika engkau menyatakan seperti itu, dalam hatimu ada sukacita, ada damai. Haleluya. Oke, ini saudaraku. Jadi Tuhan telah memilih kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus anak Allah itu. Oke, kita lihat yang ketiga. Siapakah dia? Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan hatinya. Setelah dia mengetahui, dia menerima. Nah, sekarang yang ketiga apa, saudaraku? Dia mengikuti, ya. Ini ada action, dia nggak diam di tempat, dia mengikuti, dia bergerak. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang telah ditentukan, kemudian dipanggil, dan dibenarkan Tuhan. Siapa yang ditentukan, yang dipanggil dan dibenarkan Tuhan? Kita semua ini. Ini kenapa Tuhan lakukan, saudaraku? Karena ini adalah kebaikan hati Tuhan. Mari kita lihat ya, Roma pasal 8 ayat 30. Amin. Roma pasal 8 ayat 30 yang mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Jadi endingnya itu saudara saya pada akhirnya dimuliakan Tuhan. Jadi ini Tuhan mau engkau mengikuti kehendak Tuhan, ya. Sebuah lagu berkata, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Jadi Tuhan telah, saudaraku ya, dia telah menentukan kita, dia telah memanggil kita menjadi milik kesayangannya, dan dia juga membenarkan kita, saudaraku. Kita yang berdosa dibenarkan, kita yang banyak kesalahan dibenarkan Tuhan. Sehingga doa yang kita naikkan, doa yang sangat berkuasa menyentuh hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ampuni segala dosa kita pada saat kita mengakui dosa itu. Amin ya. Tuhan sudah benarkan kita. Haleluya. Lalu mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya saudaraku ya, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana, saudaraku. Dia tahu bahwa dia itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bilang, aku terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Haleluya. Rencana Allah tidak ada yang gagal. Rencana manusia boleh gagal. Rencana orang pintar boleh gagal.
Rencana dokter boleh gagal, rencana orang-orang terkenal boleh gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal ya. Karena itu kita orang percaya yang taat pada firman, kita tahu bagaimana bahwa kita ini terpanggil sesuai rencana Allah ya. Siapa yang suruh kita percaya Yesus? Ini Tuhan sendiri yang punya rencana untuk bawa kita untuk mengenal Yesus. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, lalu kita mulai mengikut Dia dan kita mau setia kepada Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ya, saudaraku, rencana engkau dan saya boleh gagal, tapi ingat rencana Tuhan tidak pernah gagal ya. Jadi rencana Tuhan adalah memberi saudara dan saya masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Rencana Tuhan adalah menyembuhkan penyakitmu. Rencana Tuhan adalah menyelesaikan segala persoalanmu. Rencana Tuhan adalah membukakan pintu-pintu yang ditutup oleh setan musuh itu. Tuhan bukakan bagimu. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan memberikan damai di hatimu. Haleluya. Malam ini kalau ada di antara saudara yang sedang bingung, saudara sedang gelisah, saudara sedang cemas, sedang takut, Tuhan ingin memberi engkau damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu engkau dapatkan ketika engkau dekat dengan Tuhan ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan tidak akan engkau miliki kalau engkau jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti merasakan ada ketenangan, ada damai di hati ini ya. Oke, kita lihat yang kedua, selaku hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Selaku dia mengaku Yesus bagaimana? Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita lihat ya, Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Supaya ia anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung, ya, yang sulung di antara banyak saudara. Kemarin kita sudah pelajari tentang menerima roh yang sulung, saudaraku, ya, dan kita sudah pelajari apa maksudnya roh yang sulung itu. Itu ketika seseorang diawali dari dia membuka hati menerima Yesus, itu dia menerima roh yang sulung, ya, saudaraku, dan terjadi transformasi kehidupan yang baru diawali dari situ, saudaraku. Dimulai dari situ, saudaraku, ya, sampai dia mengiring Yesus, sampai dia tetap setia beribadah melayani sampai akhir hidupnya, baru dia bisa mendapatkan keselamatan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dibenarkan Tuhan dan kemudian dia dimuliakan Tuhan. Katakan amin. Wow, kita lihat Roma 8 ayat 30 dan nanti Bu Ong berdoa buat kita semua malam hari ini. Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Siapa yang dimuliakan? Dia adalah orang yang dibenarkan. Siapa orang yang dibenarkan? Dia adalah orang yang dipanggil Tuhan masuk dalam rencananya. Siapa orang yang dipanggil Tuhan masuk dalam rencananya? Dia adalah orang yang ditentukannya untuk menerima anugerah keselamatan. Jadi urut-urutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat semua itu indah, saling berkaitan satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, saya berdoa apa yang kau dengar, pesan-pesan Tuhan lewat firman Tuhan ini, ketika engkau hidup benar, engkau akan dimuliakan oleh Tuhan ya. Orang yang dimuliakan Tuhan itu dia hidup benar, artinya menjaga hatinya. Hatinya tidak jahat, hatinya baik, dan kemudian menjaga hatinya tulus. Maka pada akhirnya dia dimuliakan oleh Tuhan. Lihat Yusuf, diperlakukan saudara-saudara tidak baik, dijual, dimusuhi, saudaraku. Kemudian ditindas, kemudian dijual, saudaraku. Dilupakan, begitu aja. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu hatinya baik, dan dia orang yang tulus, ya saudaraku. Dia mengampuni saudaranya, sehingga pada akhirnya Yusuf dimuliakan. Dari seorang yang dibenci, dibuang, dihina, saudaraku, akhirnya Tuhan angkat menjadi seorang yang dimuliakan, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah Raja Firaun, itu adalah Yusuf, ya, orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Dahsyat sekali. Daud juga begitu, saudaraku. Daud orang yang direndahkan, dihina, saudaraku. Tapi akhirnya dia dimuliakan oleh Tuhan. Seorang penggembala kambing domba yang pekerjaannya terhina,
tapi Tuhan angkat dia menjadi seorang raja, pemimpin di Israel. Oh, saya percaya kalau Tuhan sudah berkehendak, saat Tuhan memuliakan saudara, Tuhan angkat saudara, tidak ada yang bisa merendahkan. Amin ya. Tapi orang yang sombong, yang congkak melakukan kejahatan, kalau Tuhan mau hari ini pun Tuhan bisa rendahkan dia, Tuhan bisa habiskan semua yang ada padanya. Karena itu mari kita jaga hati kita tetap baik, hati kita tetap tulus ya, supaya kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Silakan Bu Ong akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu petang malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh datang. Dan Tuhan kami boleh mendengarkan Tuhan firman-Mu dan kami sudah memuji-muji juga nama-Mu Tuhan. Tuhan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan buat kami semua yang ada di Zoom malam ini. Karena Tuhan kami sudah Engkau tetapkan dan Engkau sudah tentukan kami Tuhan dengan panggilan-Mu ya Bapa. Dan kami dekat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berlayak dan berkenan dan benar di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan dipermuliakan juga Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami Tuhan dipermuliakan. Tidak ada orang pun yang seseorang pun yang Tuhan yang dapat Tuhan memusuhi kami ya Tuhan, atau Tuhan menutup segala pintu-pintu buat berkat-berkat kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kalau Engkau sudah membukakan pintu-pintu itu Tuhan, berkat-berkat berlimpah-limpah, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya Tuhan. Karena Engkau sudah mempermuliakan kami, Engkau sudah membenarkan hidup kami. Biarlah kami selalu berkenan dan berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat itu Tuhan, kami salurkan juga berkat-berkat kepada orang yang memerlukannya. Ya, Yesus. Ajarlah kami Tuhan, untuk Tuhan menurut segala perintah-perintah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan taat akan Engkau. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, bagi manusia semuanya mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Amin. Dan Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan anak-anak-Mu Ya, malam Yesus, ini yang terima sakit. kasih, Engkau Tuhan. sudah jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuhkan semuanya Amin. Bapak. Dan Tuhan, apa yang menjadi Tuhan kegelisahan anak-anak-Mu ya Bapak, atau pikulan beban yang berat Ya, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, Engkau sudah angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, yang susah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan mendapat penghiburan di Amin. dalam Amin. Engkau. Amin. Kami percaya ya Bapak, juga ya Tuhan, yang kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kami Yesus. percaya ya Bapak, yang Tuhan tidak ada pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Malam ini juga Tuhan dia akan terpanggil Tuhan, Ya, dan Yesus. dia akan bekerja di dalam Amin. nama Tuhan Terjadi Yesus. dalam nama Tuhan, bagi manusia ini tidak mungkin Tuhan, tapi Ya, bagi Yesus. Engkau tidak ada satu pun yang tidak mungkin Tuhan. Bagi Amin. orang yang Dalam nama percaya Bapak, kami mengimani semuanya itu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan tiada Ya, berkesudahan. Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, tidak ada yang berkesudahan Tuhan. Mulai hari ini, besok, untuk selama-lamanya kasih setiamu Haleluya. Bapak. Kami rasakan ya Bapak di dalam Engkau Tuhan. Oh, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Yesus. Allah yang tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Yesus. Allah yang memberikan apa yang keperluan-keperluan kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Oh Tuhan, Engkau Yehova Jireh ya Bapak, Amin. dan Engkau juga Yehova Rafa. Engkau sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan anak-anak-Mu malam Ya, ini Yesus. Tuhan. Dan Engkau sudah menyembuhkan juga Tuhan sakit penyakit anak kami ya Tuhan, Ya, Nathan Tuhan. Budiono. Terima kasih. Oh Tuhan, ini bukan oleh kekuatan dan bukan oleh kegagahan kami, Ya, tapi Yesus. semua oleh kasih karunia-Mu ya Bapak, yang sudah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Engkau pasti Tuhan akan mengabulkan doa-doa kami ya Bapak. Kau kami percaya Tuhan,
Doa orang benar-benar dengan yakin didoakan Yesus. sangat besar kuasanya. Amin. Oh Tuhan, kami menyerahkan semuanya juga Pastor John di dalam tangan-Mu. Yesus. Berikanlah dia hikmat Farifat. Ya Yesus. Tuhan, juga kekuatan, kesehatan Amin. Amin. fisik tubuhnya ya Bapak. Dan Engkau juga memberkatinya ya Bapak. Ya Pagi, Yesus. siang, dan malam Tuhan, Ya berkat-Mu Tuhan. Yesus. Yang tiada terbilang dan tidak Tuhan yang Amin. terhitung ya Tuhan. Akan Ya Kau Yesus. limpahkan buat keluarga Amin. Pastor Terus John ada. juga. Keluarga Bu Sinta juga. Ya Yesus. Anak ketiga anaknya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati, berikanlah kesehatan buat Bu Sinta dan ketiga anaknya Tuhan. Tuhan juga Engkau tutup bungkus selalu dengan darah-Mu Tuhan. Ya Keluar Yesus. masuknya tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Juga kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Rumah tangganya satu persatu Tuhan. Kami tidak menyebutkan namanya, tapi Engkau tahu yang ada di Zoom ini ya juga yang tidak di Zoom ya Tuhan. Tuhan, Engkau selalu tutup bungkus dengan darah-Mu. Engkau juga Tuhan yang menudungi dengan tiang api dan tiang awan. Dan Engkau memberkati rumah tangganya satu persatu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi Tuhan keperluannya, Engkau yang sudah menyediakan semuanya. Dan yang sakit juga Engkau sudah sembuhkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan di dalam hadirat-Mu ya Bapakku di surga. Biarlah doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu. Di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa malam ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan Amin. firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong. Terima kasih ya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Terima kasih Pak John. Sekarang kita lanjutkan untuk menaikkan doa profetik oleh Ibu Joyce. Ya, Ibu Joyce Putirai. Ibu Joyce. Dipersilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bu Yeti untuk kesempatan saya akan menyampaikan doa profetik. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Shalom, Joyce. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan
dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Dan sekarang selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Bapak Oli. Roli Lubis. Oli. Silakan Bapak Bapak Oli. Shalom, terima kasih Ya, Pak. shalom Pak Roli. Malam ini saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, waktu masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di rumah Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandria Hills, Puri Surya Jaya, Blok AH 728 Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Di tanggal 26 April 2024, Saudara Michael Excellent dari Jogja, 29 April 2024, Bapak Tirto dan Ibu Norma Surabaya, HUT pernikahan pertama. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati di 0859 6427
7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkatin kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Jadi Tuhan Yesus Ya. berkati semua. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Roli Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Roli. Amin. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Pak Uli. Dan selanjutnya untuk doa disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Sarbunan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti, host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita ya sebagai host. Dari awal sampai di puncaknya kita akan selesai. Namun sebelum kita menutup, apa-apa Bu Ong mau menyaksikan kebaikan Tuhan tentang Nathan putranya yang kita doakan ya. Mari kita dengarkan Ya. kesaksian Bu Ong. Ya, silakan Bu Ong. Iya, Nathan waktu saya datang tuh trombositnya kan sebelum saya datang kabarnya 150. Katanya nggak kena DB, ya nggak kena tipes. Udah gitu dengar lagi turun 20, tinggal 130. Besoknya saya dengar Nathan trombositnya malah turun lagi 60. Lah, tapi penyakitnya belum diketahui gitu. Tapi saya sudah rasa itu DB pasti gitu. Saya datang ke sana satu malam saya nginep, saya terkejut. Loh, trombositnya 21. Loh ini sakit apa kalau bukan DB? Terus ternyata udah gitu dicari-cari katanya iya betul katanya DB waktu 21 kelihatan barusan. Nah, terus untung anak saya perempuan itu ajak saya ke Nathan itu, saya sudah siap baju juga tapi nggak banyak. Terus mungkin Nathan mau apa saya suruh nunggu ya saya nunggu gitu. Kalau saya suruh pulang ya pulang, tapi Nathan bilang nggak mau lah mama gitu di rumah sakit. Terus anak saya cewek bilang siapa bilang tuh mama sudah siap baju katanya gitu untuk nunggu. Udah gitu sudah saya tungguin. Ya itu satu malam 21. Tapi saya yakin dan percaya saya tempo hari ya pernah kena 26. Trombosit saya berapa hari nggak naik-naik. Tapi saya akhirnya berdoa sama Tuhan. Tuhan tuh sepertinya jalan gini. Waktu itu cuma saya bilang Tuhan tolong trombosit saya naikkan. Sampai 100 lebih saya bilang gitu. Sampai 100 saya minta dulu. Tuhan bilang, maaf saudara-saudara ini HP-nya jatuh. Terus saya bilang gini sama Tuhan, saya kalau trombositnya saya kepingin pulang Tuhan sudah 4 malam ya, hampir 5 malam. Tapi saya bilang, Tuhan kalau trombosit saya naik, saya besok bisa pulang, saya bilang gitu. Terus dokternya meriksa saya, waktu masih 26 itu. Dok, saya bilang, besok itu loh, saya sudah 100 trombosit saya. Saya imani ya, karena Tuhan tuh berjalan di depan saya. Saya bilang gini, loh, kalau 100 boleh toh dok pulang. Loh ya boleh ibu. Oh gitu. Oh ya, nanti dilihat dok, besok pasti 100 saya bilang gitu. Terus saya minum itu apa? Jambu merah itu yang di jus itu, angka itu, obat Cina. Tapi saya belum tahu kalau anak saya kemarin beli anco ya. Anco tapi sudah di apa? Sudah diramu, jadi nama Cinanya jadi Fufang. Saya belum tahu itu. Nah, terus saya minum itu, angka, minum jambu, terus dokter Benny yang Sidoarjo itu ditelepon anak saya. Kenapa anak saya perempuan, mama ini kok 26 terus Pak Benny, dokter, dia bilang. Suruh minum, suruh makan itu aja yang berlemak-lemak katanya, seperti bebek katanya. Terus saya terpaksa suruh itu ponakan saya makan langsung 2. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa saya. 2 ekor. Besoknya bukannya 100 lagi, 120 lebih. Saya bilang, dok, ini kan saya sudah naik. Iya, boleh pulang. Oke, pulang 5 hari persis.
Tapi kalau Nathan ini naiknya 21 ke 6 aja. 6, cuma 6, jadi 27. Tapi sudah dia minum Fufang juga, jambu juga. Saya heran, di sini dia bilang seba-seba di hulu hatinya. Tapi panasnya sudah enggak. Waktu saya datang, saya tungguin itu sudah enggak panas, enggak apa. Yang enggak menggigil, enggak. Jadi besoknya lagi naik lagi, saya bilang, wah naikkan trombositnya. Naik lagi jadi 56. 56, terus saya bilang sama Tuhan kalau memang diizinkan besok ini naik lagi, saya bilang gitu. Karena saya kepingin naik ya, pagi-pagi itu saya sudah dibangunin. Kamu nggak mandi-mandi, terus rawat-rawat, ini hari kemenangan sepertinya ya. Tapi Tuhan bilang anakmu bisa pulang ya, berarti hari kemenangan ya bagi saya gitu. Ternyata betul-betul iya, langsung 94 anak saya sudah minta pulang. Terbilang kok, kalau sudah 70 aja bisa pulang. Katanya gitu. Kalau dulu nggak boleh, waktu di rumah sakit harus 100. Terus CC-nya bilang masih 94 kok sudah minta pulang, katanya CC-nya gitu. Tapi dokter yang bilang, karena itu meningkat dan kondisinya badan juga nggak lemah lagi sudah. Nggak pernah panas ya nggak pernah apa gitu. Makannya juga lah, ya puji Tuhan. Akhirnya nunggu pembayaran asuransi itu lama sampai malam, Pak Pastor John, sampai malam. Ya. Itu kalau nggak ada uang ya gimana ya, habisnya 48 juta, hampir 50 itu. Di National Hospital, bukan di Mitra Keluarga. Sama, Mitra Keluarga juga mahal. Dia nggak terima BPJS, nggak terima di situ. Iya, memang mahal. Waktu itu kakak saya juga itu operasi itu apa amben itu ya kena 50 juta di hospital nasional itu. Iya. Ya untung asuransi ya, kita ikut asuransi. Kalau nggak ada asuransi juga ya repot kalau kita nggak punya tabungan gitu. Tapi ya Tuhan tuh menyediakan terus gitu. Ya, puji Tuhan, saya sudah menerima mujizat dari Tuhan dan penyembuhan dari Tuhan itu karena doa-doanya saudara-saudara juga Pastor John ya, terutama Bu Sinta, juga saudara-saudara seiman semuanya yang ada di Zoom maupun yang nggak hadir di Zoom sudah doakan saya, juga Cikung, Bu Yeti, ya Pastor John semuanya, Bu Sinta semua doakan saya, Pak Angki, ya semuanya itu. Bu Joyce itu yang ada di Zoom ini. Terima kasih banyak atas doa-doanya dan sampai sekarang ini sudah sembuh total sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Ya. Yesus ya. Buat kesaksian yang menguatkan kita semua bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Tuhan berkati Bu Ong. Salam buat Nathan ya. Semangat. Ya, Pastor John. Amin. Ya. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bu Ong dan moga sehat terus. Ya, amin. Amin, amin. Semuanya sehat biar selalu dapat ibadah di CLCC. Terima kasih dan ya selanjutnya doa disampaikan dinaikkan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak John Sarbunan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya setelah kita memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa dan kita sudah mendengarkan kesaksian ya, pengumuman yang disampaikan juga. Mari kita akan siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan pada malam hari ini ya. Bahasa Tuhan ada bersama dengan kita malam ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa untuk permohonan doa Pak Frans Angki Kuara Emerin ya. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini tentunya kita dalam pergumulan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan ya. Oke, haleluya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan ke depan layar monitor. Bapak kuasamu bekerja untuk Pak Frans Angki. Banyak keajaiban yang sudah Tuhan lakukan baginya. Terus lakukan lagi ya Tuhan. Seperti doa Daud dalam Mazmur tadi ya Tuhan. Lakukan kebaikan kepada orang yang baik hati dan tulus hati Tuhan. Mari
Jamaah Pak Frans Angki yang berkata, dalam nama Yesus malam ini kuasa Tuhan menyembuhkan dia di bagian otak, tidak ada daging yang melebar lagi. Yang berkata sudah berhenti, tidak akan lagi ada sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan. Dalam nama Yesus dan menjamah Pak Frans Angki, terima oleh mulut Yesus engkau disembuhkan Tuhan bersama dengan istri Ibu Selvi, juga anak Jason dan juga ponakannya Adi. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Terima kasih. Semoga Tuhan sudah sembuhkan putra daripada Bu Ong. Nathan sudah disembuhkan Tuhan, yang percaya Tuhan. Tuhan Pak Frans Angki juga disembuhkan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami juga berdoa malam ini juga untuk Ibu Joyce. Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah pemulihmu. Terima Bu Joyce, kuasa Tuhan menyembuhkan kau, memberi kau kekuatan kemenangan. Percaya Tuhan mendengar doamu bersama dengan suami, anak, mantu, cucu. Tuhan berikan kemenangan terjadi. Semoga Tuhan sudah berikan kemenangan bagi Bu Yeti, bagi Bu Ong Gyokim, bagi anak-anakmu malam ini. Tuhan juga berikan kemenangan bagi Bu Joyce dan jamaah putranya yang bernama Wawan. Tuhan berikan dia roh takut akan Tuhan. Tuhan lepaskan dia dari segala ikatan-ikatan roh jahat di dalam nama Yesus. Dan kasih dan pengampunan sehingga Bu Joyce bisa mengalami kebaikan, terobosan ajaib dalam kehidupannya. Makasih, sembuhkan Bu Joyce, suaminya, semua anak mantu cucu disembuhkan, diberkati semuanya sehat. Makasih Tuhan, berkati Bu Ong Kyo Kim, Tuhan berkati kekuatan kesehatan panjang umur untuk Bu Ong dan juga untuk anak mantu cucu dalam nama Yesus. Berkati Nathan, kekuatan kesehatan perlindungan Tuhan sempurna, untuk juga cecenya Tuhan berkati bersama keluarganya. Makasih Tuhan berkati Tuhan Ciketrin, berkati Cifung, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati juga Mas Roli, Mbak Gita, Tuhan tolong bayi yang dalam kandungannya, kalau Tuhan izinkan di bulan ini atau awal bulan melahirkan, Tuhan Engkau atur semua dengan baik. Makasih Tuhan, proses kelancaran dalam melahirkan, dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih telah menyediakan semua yang dibutuhkan Pak Roli dan Mbak Gita dalam nama Yesus. Terima kasih bayi yang lahir sehat, dalam keadaan selamat dalam nama Yesus. Dan berikan masa depan yang penuh harapan bagi Mas Roli dan Mbak Gita dan juga anak mereka, percaya menambah kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, Tuhan menjamah Ibu Marta, Tuhan menjamah juga Ko Anto, Tuhan menjamah juga Ciketrin, Cifung, semua yang hadir malam ini. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Yohan, Cindy James, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih teman-teman kami tidak sempat hadir malam ini, Tuhan memberkati. Juga untuk Bu Yeti, memberikan kekuatan kesehatan dan juga untuk pelayanan tanggal 27, besok lusa di tempatnya, kuasa hadirat urapan yang baru, damai sejahtera, kemuliaan dinyatakan. Tuhan pakai Cifung membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, pakai anak-anakmu malam ini, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan doamu malam ini, tidak ada doa yang sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian di dalamnya. Baik itu yang menjadi host, Ibu Yeti, yang menaikkan doa profetik, Ibu Joyce Putirai yang juga menyampaikan pengumuman, Pak Roli, dan semua yang hadir, Bu Ong Kyo Kim yang sudah memberikan kesaksiannya. Untuk doa pada Tuhan firman, Cifung yang juga berdoa sebelum firman disampaikan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, semua yang hadir, semua diberkati Tuhan. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berkati besok pagi, besok malam, besok siang. Tuhan berkati sepanjang minggu ini di tempat di mana anak-anakmu berada, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu terima berkat ini. Sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kami berkati bangsa Israel, umat pilihanmu. Kami berkati mereka. Dan apa yang kau berkati tetap diberkati sampai selama-lamanya. Dan kami percaya sebagaimana kami memberkati mereka, dan juga memberkati kami semua malam ini. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, percaya Tuhan berikan kita pertolongan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Memberkati Ko Anto. Makasih doa-doanya Pak John. Sama-sama. Ya, Mas Roli, memberkati ya. Memberkati Bu Yeti, pelayanannya Bu Joyce, memberkati semuanya. Cinta. Terima kasih Pak Yanto. Tuhan berkati. Ya, Bu Joyce. Ya. Terima kasih. Ya, jangan
Ya, Pak Sianto. Terima kasih. Ya, tetap semangat teman-teman semua ya. Ko Anto. Berkati semuanya. Ya, salam buat semua di rumah ya, Terima Pak Frans kasih Angki. semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati Ya. semuanya. Bu Ong, salam buat Anak Nathan ya. Johan, Dan cecenya. berkati semua. Ya, Cipung Tuhan berkati. Catherine ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye.